Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Komputasi A1B ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul penerapan AWS EC2 untuk membangun website reservasi restoran. Next. Anggota dari kelompok 5 diantaranya Diajeng Sekar Prameswari dengan NPM akhir 003, Intan Adiba dengan NPM akhir 007, Sarasati dengan NPM akhir 018, Desi Tristianti dengan NPM akhir 037, Dwi Amalia Putri dengan NPM akhir 042, Tatia Putri Nabila dengan NPM akhir 049, Erika Fatimah Hidayanti dengan NPM akhir 071, Kanza Latifa Andari dengan NPM akhir 111, dari Arta Karisma dengan NPM akhir 172, dan Paulus Bastian dengan NPM akhir 171. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah membuka peluang baru di berbagai industri seperti bisnis dan telah mempermudah akses ke informasi. Salah satu contohnya adalah membuat reservasi di restoran melalui internet. Memanfaatkan cloud computing, teknologi yang mengelola internet secara efisien, website reservasi memungkinkan pelanggan memesan meja secara online dengan informasi yang jelas tentang menu dan fasilitas restoran. Proyek ini akan menyelidiki penerapan AWS EC2 untuk menciptakan website yang responsif dan optimal, sehingga meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan dalam melakukan reservasi restoran secara online. Next. Tujuan dari penelitian ini yang pertama menerapkan AWS untuk meningkatkan efisiensi website reservasi restoran, mengimplementasikan fitur AWS untuk meningkatkan fungsi dan performa website, dan memudahkan akses pelanggan dalam reservasi restoran secara online. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kita gunakan ada Amazon Web Service atau AWS yang merupakan layanan komputasi cloud milik Amazon yang menawarkan layanan cloud atau database penyimpanan yang berskala besar, fleksibel, serta menghemat biaya pengeluaran. Kemudian ada cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Kemudian ada Elastic Compute Cloud atau EC2 yang merupakan alat atau sebuah database yang mempermudah pengguna teknologi cloud dengan menyediakan tingkat fleksibilitas tinggi dalam pengelola kapasitas pemrosesan memori dan penyimpanan. Kemudian kita menggunakan PuTTY atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan sesi remote terhadap komputer melalui berbagai jenis jaringan. Kemudian ada Sublime Text dan WinSCP yang merupakan sebuah aplikasi open source yang memanfaatkan teknologi Secure Shell atau SSH yang mengamankan transfer file antara PC remote dan lokal. Kemudian ada Bootstrap yang merupakan template atau yang merupakan aplikasi sebuah template desain web dengan fitur tambahan dan dirancang untuk mempermudah proses desain web. Kemudian ada CSS dan HTML yang merupakan pengaturan untuk struktur situs web yang ditulis dalam HTML sehingga situs dapat menjadi terlihat elegan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada perencanaan dengan identifikasi kebutuhan sistem dan merancang arsitektur yang sesuai. Masuk studi literatur, penyusunan dokumen perencanaan proyek, perancangan arsitektur sistem teknologi yang akan digunakan. Yang kedua
ada sistem desain mencakup database design, user interface design, prototype development, dan juga testing. Next. Yang ketiga ada analisis, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional website dengan mempelajari proses pemesanan di restoran dan website kompetitor, di mana akan mendokumentasikan fitur pemesanan dan kebutuhan lainnya, seperti kinerja dan inskripsi data. Yang keempat ada desain sistem, meliputi merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, seperti beranda, halaman menu, halaman pemesanan, dan halaman pembayaran. Kedua, menyusun arsitektur basis data dan desain skema basis data yang efisien, dengan fokus pada relasi, normalisasi, dan penggunaan indeks untuk meningkatkan performa query. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu implementasi dengan melakukan beberapa integrasi, yaitu pertama menulis kode pemrograman termasuk front-end, back-end, dan juga termasuk database development. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi AWS EC2 untuk hosting dan RDS untuk manajemen basis data. Dan yang ketiga yaitu untuk integrasi antar komponen sistem termasuk front-end dan back-end dan database, serta AWS Service Integration. Selanjutnya itu masuk kepada hasil dan pembahasan. Pertama yaitu kita akan login ke akun AWS. Untuk login itu kita harus membuat akun AWS dengan mengklik create an AWS account. Lalu kita memasukkan informasi pribadi atau bisnis seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Setelah itu kita pilih rencana dukungan yang sesuai dengan web yang ingin kita buat. Selanjutnya itu kita mengakses AWS Management Console dan login dengan kredensial yang telah dibuat. Selanjutnya kita mengakses instance EC2, yaitu dengan meluncurkan instance EC2 baru dengan memilih AMI Debian di AWS Management Console. Kemudian kita melakukan penentuan tipe instance sesuai kebutuhan kita. Lakukan konfigurasi security group untuk mengizinkan akses SSH atau RDP. Kemudian terakhir akses instance EC2 dan kelola untuk menginstal aplikasi dan menyimpan data. Kemudian untuk akses putihnya kita harus mengunduh putih dari laman berikut. Kemudian menggunakan putih dengan protokol SSH untuk menghubungkan dan mengakses server atau instance EC2 di AWS dengan mudah dan aman. Selanjutnya yaitu mengakses Apache 2, di mana dimulai dengan instalisasi Apache 2 yang dilakukan dengan perintah apt-get install Apache 2 pada terminal putih. Selanjutnya yaitu mengaktifkan server web Apache untuk digunakan dalam langkah selanjutnya, dan terakhir yaitu setelah terinstall website dapat di-hosting dan diakses secara online di lingkungan AWS dengan performa dan keamanan yang optimal. Setelah mengakses Apache 2, selanjutnya yaitu instalisasi beberapa software yang digunakan, antara lain Bootstrap yang digunakan untuk membangun antar muka pengguna responsif dan estetis pada website restoran dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua ada WinSCP untuk memudahkan pengelolaan dan transfer file konfigurasi antara instance EC2 dan server lokal untuk menjaga operasional website restoran yang lancar. Dan yang terakhir ada Sublime Text, yaitu alat untuk pengembangan kode dan script, memungkinkan debugging dan penyesuaian kode efisien di lingkungan AWS dan EC2. Oke, selanjutnya berikut tampilan website yang sudah dibuat tentang website tentang reservasi makanan di sebuah restoran.
Bisa diklik URL-nya. Oke, di halaman website ini setidaknya ada 8 section. Yang pertama ada section home, ada gambaran tentang website ini, terus ada about, menu, bisa ditekan about, tentang restoran, tentang website yang reservasi restoran yang telah dibuat, terus menu, menu apa saja yang akan bisa dipesan, selanjutnya event, event yang sudah dilaksanakan, selanjutnya ke Teams, berikut nama juga foto dari kelompok komputasi awan yang telah mengerjakan proyek ini. Selanjutnya ke galeri, yaitu kumpulan dari foto-foto tentang uh, reservasi restoran. Dan ada yang terakhir, ada kontak dan halaman untuk reservasinya. Oke, sekian tampilan dari website kami. Selanjutnya untuk kembali ke PT. Website kami dapat diakses melalui URL yang sudah tertera di PPT. Oke, kesimpulan. Penelitian ini mengembangkan sistem reservasi restoran berbasis web menggunakan AWS untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja sistem. AWS EC2 dan RDS memungkinkan sistem menangani lonjakan reservasi dengan stabil, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Skalabilitas dan fleksibilitas AWS memungkinkan pertumbuhan sistem tanpa perubahan arsitektur secara signifikan. Keamanan data terjamin melalui enkripsi dan pengelolaan identitas serta akses. Peningkatan kinerja dan keandalan sistem, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan pengelolaan biaya operasional yang lebih efisien dengan model pembayaran pay as you go. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Selanjutnya ada pengembangan lebih lanjut. Di sini disarankan menggunakan integrasi. Oke, selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut, di sini disarankan untuk melakukan integrasi layanan AWS tambahan seperti AWS Lambda dan AWS CloudFront. Analisis data besar dan machine learning untuk wawasan pelanggan lebih dalam, serta mengembangkan aplikasi mobile dan keamanan berkelanjutan untuk melindungi data pelanggan dari ancaman yang berkembang.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna AWS dapat memberikan solusi komprehensif dan efektif untuk sistem reservasi restoran, memungkinkan bisnis tetap kompetitif dan memenuhi ekspektasi pelanggan di era digital ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.